Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, bersama Bu Mimin hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Anak-anak, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pada subtema 1 ini kita akan membahas tentang lingkungan tempat tinggalku. Apa itu tempat tinggal? Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Nah, tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentunya menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Sekarang coba amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Nah, lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan apa ya? Iya, tepatnya dinamakan pedesaan. Nah, kalau kalian tinggal di lingkungan yang seperti apa? Apakah nyaman kalian dengan lingkungan yang sekarang? Kalian dapat menceritakan tentang tempat tinggal kalian pada selembar kertas, seperti yang dilakukan Udin berikut ini. Ini adalah Udin. Dia bercerita, "Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Nah, apa kamu pernah mendengar tentang asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu." Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala, di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada sang kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kehadiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginannya dituruti. Tak terasa putri telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata yang berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya." Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya.
Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak Putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku Putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung Putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian tentang asal mula Telaga Warna, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan pada buku tugas kalian dan kumpulkan pada guru kalian masing-masing. Anak-anak, cerita asal mula Telaga Warna adalah salah satu contoh cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Yaitu karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Nah, adapun ciri-ciri cerita fiksi yaitu 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 5. Menggunakan bahasa tidak baku. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, Udin menarik ayunan, kemudian mendorongnya. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Perhatikan gambar berikut. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Nah, saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, anak-anak, kalau ada meja ditarik dan didorong seperti pada gambar, kira-kira apa ya yang terjadi? Kalian dapat mempraktekannya, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku tugas kalian. Jangan lupa dikumpulkan ya. Untuk mempermudah kalian dalam memahami perbedaan gaya dan gerak, kalian dapat membaca pada tabel berikut. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.